Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman semua, sahabat kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Semoga Allah senantiasa menjaga antum semua, menjaga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai. Dan kita buka majelis kita pada pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, sehingga Allah telah memudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu pada pagi hari ini di kajian rutin setiap Selasa pagi dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam dalam pertemuan kedua dengan judul Syarah Hadits Niat, dan insyaallah akan langsung dibawakan oleh guru kita Ustaz Abu Zaid Rahman LCMA Habibullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa, kita meminta kepada Allah yang memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan untuk itu, mari kita siapkan diri kita, siapkan amal tulis kita untuk mencapai banyak pada ilmu yang insyaallah akan banyak sekali kita akan dapatkan pada pagi hari ini. Dan kajian akan dibagi menjadi dua sesi materi dan sesi soal jawab. Jadi teman-teman yang di studio bisa bertanya langsung kepada Ustaz, di Zoom bisa live-chat, dan begitu juga dengan di Clubhouse, atau bisa bertanya dengan menuliskan pertanyaannya di kolom channel. Demikian mukadimah kami pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita jaga adab kita dalam menuntut ilmu kepada diri kita, Ustaz Abu Zaid Rahman Ta'ala. Wa yatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Fa in asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas semua karunia dan kenikmatan yang sangat banyak Allah berikan kepada kita, secara khusus nikmat hidayah yang sangat mahal, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat tauhid, dan juga nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih anugerahkan kepada kita semuanya. Dan kita memohon kepada Allah semoga kenikmatan-kenikmatan tersebut senantiasa Allah tanamkan ke dalam hati-hati kita, ke dalam jiwa-jiwa kita, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiur Rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah di atas apa yang telah digariskan dan diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, di pagi hari ini biidznillah azza wa jal kita akan
membaca apa yang dibawakan oleh penulis kitab Umdatul Ahkam Al-Imam Al-Hafidh Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Kita telah bawakan biografi singkat beliau di pertemuan yang lalu. Maka di pagi hari ini kita masuk muqaddimah yang beliau bawakan di dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Al-Imam Taqiyuddin Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala berkata di muqaddimah kitabnya, kata beliau, Alhamdulillahil malikil jabbar al-wahidil qahhar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizil ghaffar. Kata beliau, alhamdulillah. Alhamdu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Malik, Maharaja, Al-Jabbar, yang maha kuasa, Al-Wahid, yang maha esa, Al-Qahhar, yang maha perkasa. Ini semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang dalam nas-nas kitabullah azza wa jalla. Lafzul jalalah Allah, Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Wahid, Al-Qahhar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada syarikat baginya, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbus samawati wal ard, Rabb yang menguasai langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Al-Azizil Ghaffar, zat yang maha perkasa dan zat yang maha pengampun. Baik, kita bahas sedikit dari sebagian muqaddimah yang penulis bawakan. Yang pertama, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Apa makna alhamdu jamaah yang Allah muliakan? Alhamdu itu maknanya, ya, at-thana'u 'alal mahmud ma'al mahabbati wa ta'zim. Alhamdu adalah pujian, ya, terhadap pihak yang kita puji, yang dibangun di atas pondasi mahabbah, rasa cinta, dan ta'zim, pengagungan. Itu makna alhamdu. Ya. Maka harus kita fahami bahwasannya kalimat alhamdu itu bukan hanya sebatas pujian di lisan. Karena alhamdu atau pujian, ya, di dalam bahasa Arab ada dua, atau terbagi ke dalam dua bagian. Ada yang disebut dengan al-madahu dan ada yang disebut dengan alhamdu. Ya. Adapun pujian yang hanya sebatas ucapan lisan, tanpa kecintaan di dalam hati dan tanpa pengagungan di dalam hati, maka namanya al-madahu. Al-madahu. Ya. Itu pujian yang sifatnya ini hanya sebatas ucapan di lisan tanpa hati yang cinta dan mengagungkan. Adapun alhamdu adalah pujian
yang dibangun di atas asas mahabbah, kecintaan, dan ta'zim, pengagungan terhadap pihak yang kita puji. Ya. Maka pujian yang layak bagi Rabbul Alamin, pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala adalah pujian yang sifatnya alhamdu atau al-madhu. Alhamdu. Allah Subhanahu wa taala tidak layak dipuji dengan al-madh. Ya. Yang layak bagi Rabbul Alamin, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala adalah pujian yang bersifat alhamdu. Ya, oleh karenanya tidak kita dapatkan dalam nas-nas Al-Qur'anul Karim sanjungan ataupun pujian ya yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan lafaz apa? Alhamdu. Ya. Karena memang tidak layak al-madhu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang layak baginya adalah alhamdu. Kemudian para ulama mengawali tulisan-tulisan mereka dengan alhamdulillah, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama iqtidaan bi kitabillah, dalam rangka mencontoh Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an diawali dengan alhamdulillah. Tatkala kita membaca Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, maka di antara ayat-ayat pertama dalam Fatihatul Kitab apa bunyinya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, maka ini di antara alasan para ulama mengawali risalah mereka atau tulisan mereka ya dengan muqaddimah yang berisikan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian alasan yang kedua, para ulama mengawali tulisan mereka dengan alhamdulillah adalah ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka berittiba' mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang mulia di dalam khutbah-khutbah beliau, di dalam nasihat-nasihat beliau awali dengan alhamdulillahi azza wa jalla, dengan sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua motivasi yang mendorong para ulama untuk mengawali tulisan mereka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Dalam rangka mencontoh Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, dalam rangka berittiba', ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ikhwani fillah jazakumullah, ya, dalam paragraf pertama yang kita baca tadi dari muqaddimah penulis, ya, tatkala beliau mengatakan alhamdulillahil malikil jabbar al-wahidil qahar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumal azizil ghaffar. Ya, dalam paragraf tersebut ya terdapat 3 macam tauhid. Terdapat 3 macam tauhid. yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Semuanya ada ya dalam paragraf di atas. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma was sifat. Ya. Kemudian penulis mengatakan ya wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu dibangun di atas 2 pondasi. Kalimat tauhid la ilaha illallah dibangun di atas 2 pondasi. Ya. Pondasi yang pertama adalah an-nafyu. Apa makna an-nafyu? An-nafyu yakni peniadaan. Hakikatnya yaitu meniadakan
ya, atau menafikan segala sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menafikan ya semua sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk sembahan tersebut. Baik dia adalah nabi, ya, ataupun orang yang saleh, ataupun berhala, ataupun yang lainnya, maka wajib kita nafikan. Itu rukun yang pertama. Adapun rukun yang kedua, di antara rukun atau pondasi kalimat tauhid adalah al-itsbat. Apa itu itsbat? Penetapan, yakni itsbatul uluhiyah lillahi subhanahu wa ta'ala wahda. Setelah kita menafikan semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib menetapkan bahwasannya hakul uluhiyah, ya, hakul ibadah, hak peribadatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dua rukun kalimat tauhid la ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat. Adapun konsekuensi syahadat alla ilaha illallah, ya, konsekuensi syahadat alla ilaha illallah, ya, asy-syahadah bi wahdaniyatillahi azza wajalla fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Konsekuensi, ya, dari syahadat alla ilaha illallah, tatkala kita mengikrarkan syahadat bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, maka konsekuensinya adalah kita wajib mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma dan sifatnya. Ini konsekuensi dari syahadat alla ilaha illallah. Kita wajib mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah adalah zat yang maha tunggal. Allah adalah zat yang maha esa dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam nama-nama dan sifatnya. Kemudian kata penulis, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa al-Mukhtar. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, al-Mustafa al-Mukhtar, di antara kalimat-kalimat atau kata-kata yang mutaradifat, yang maknanya ini hampir sama. Ya, al-Mustafa ini al-Mukhtar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang mustafa, yakni yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan rasul yang terakhir, sebagai khatamun nabiyyin, sebagai khatamul mursalin, yang tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-athhari wal akhyar. Semoga salawat, ya, senantiasa tercurahkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, ya, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwani filazakumullah, ya, penulis berbicara tentang syahadat anna Muhammadan Rasulullah, ya. Maka syahadat anna Muhammadan Rasulullah itu memiliki 4 konsekuensi. Ya, syahadat atau persaksian bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meyakini, tatkala kita mengikrarkan bahwasannya Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, maka syahadat tersebut mewajibkan kita 4 perkara. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita wajib
membenarkan setiap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Yang kedua, wa ta'atuhu fima amar. Kita wajib mentaati apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Yang ketiga, wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Kita wajib menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan syariat, dengan tuntunan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 konsekuensi, ya, yang wajib dijalankan oleh setiap muslim, setiap mukmin yang meyakini bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, membenarkan kabarnya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat dan tuntunannya. Amma ba'du, fa inna ba'da ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahadithil ahkam mimma ittafaqa alaihi al-imaman Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari wa Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Fa'ajabtuhu ila su'alihi raja'al manfa'ati bihi. Kata penulis, amma ba'du. Sesungguhnya sebagian dari saudara-saudaraku, ya, meminta kepadaku untuk yakni mengumpulkan sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam masalah ahkam. Hadis ahkam. Ini berkaitan dengan amaliyah seorang muslim. Mimma ittafaqa alaihi al-imaman. Itu hadis yang disepakati kesahihannya oleh 2 orang imam. Al-imamani, di dalam bahasa Arab namanya isim apa jamaah? Mufrad atau jama'? Al-imaman, mufrad atau jama'? Isim mutanna. Iya. Isim mutanna, bukan mufrad, bukan jama'. Ya. 2. Mutanna artinya 2. Apa tanda mutannanya? Ada alif dan nun. Al-imamani. Kalau satu, al-imamu. Kalau mutanna, al-imamani. Ya, kalau jama', al-a'immatu. Al-a'immatu. Ya. Mimma ittafaqa alaihi al-imaman. Itu hadis yang disepakati kesahihannya oleh 2 orang imam ahli hadis. Yang pertama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari atau al-Imam al-Bukhari. Yang kedua Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi atau Imam Muslim. Fa'ajabtuhu ila su'alihi. Maka saya jawab permintaan mereka dengan menulis buku atau kitab Umdatul Ahkam ini, raja'al manfa'ati bihi. Ya, dengan harapan semoga apa yang saya kumpulkan dalam kitab Umdatul Ahkam memberikan manfaat kepada kaum muslimin, memberikan faedah kepada para penuntut ilmu. Ini namanya apa jamaah? Paragraf yang kita baca tadi namanya apa? Namanya sababut ta'lif. Ya, sebab yakni atau alasan menulis kitab. Ya. Jadi penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menulis kitab ini atas permintaan sebagian teman-teman beliau. Ya. Sebagian murid-murid beliau yang meminta kepada beliau secara langsung untuk mengumpulkan hadis-hadis ahkam, ya,
yang kesahihannya disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka datanglah kitab Umdatul Ahkam ini sebagai jawaban atas permintaan murid-murid beliau. Dan ini banyak di antara para ulama yang mereka menulis kitab dengan metode seperti ini. Ya. Jadi mereka menulis kitab dengan motivasi permintaan sebagian teman-temannya, ya, atau sebagian ulama yang lainnya. Contoh, ya, seperti Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik bin Anas. Di antara karya beliau yang paling masyhur, kitab apa namanya? Kitab Al-Muwatta. Kitab hadis. Ya, kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas. Di mana Al-Imam Malik bin Anas menulis kitabnya Al-Muwatta atas permintaan khalifah pada masanya. Ya, ini Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, yang mana beliau sangat dekat kepada para ulama. Ya, maka beliau meminta kepada Imam Malik untuk membuat, ya, satu kitab yang menjadi rujukan kaum muslimin. Ya, maka beliau menulis kitab Al-Muwatta. Ya, beliau menulis kitab Al-Muwatta atas permintaan dari Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, ya, dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, ya, bahwasanya beliau menulis kitab Sahih Al-Bukhari atas isyarat, ya, dari salah seorang guru beliau. Siapa namanya? Al-Imam Ishaq ibn Rahawai. Al-Imam Ishaq bin Rahawai rahimahullahu ta'ala. Ya, di mana dalam suatu majlis Al-Imam Ishaq bin Rahawai pernah mengucapkan, ya, kepada murid-muridnya, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kalau seandainya kalian, ya, bisa mengumpulkan kitab yang mukhtasar, yang ringkas dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijadikan sebagai rujukan kaum muslimin di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Bukhari? Ya. Maka Imam Al-Bukhari mengatakan, "Fawaqa'a dzalika fi qalbi." Maka ucapan guruku tersebut, yakni tertanam di dalam hatiku. Sehingga aku termotivasi, ya, untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai jadilah kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi ini di antara motivasi para ulama, ya. Mereka, yakni, diminta oleh sebagian sahabat-sahabatnya, ya, atau diisyaratkan oleh guru-gurunya untuk menyusun kitab, maka mereka menyusun kitab. Maka Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam, ya, beliau menulis kitab ini, ya, sebagai jawaban atas permintaan teman-teman beliau atau murid-murid beliau untuk mengumpulkan hadis-hadis ahkam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh dua orang imam ahli hadis, Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini sabab ta'lif, ya, sebab penulisan kitab. Kemudian kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, "Wa as'alullah an yanfa'ana bihi wa man katabahu aw sami'ahu aw qara'ahu aw hafizahu aw nadhara fihi wa an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim mujiban lil fawzi ladaihi fi jannatin na'im fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil." Kata Imam rahmatullahi alaihi, "Wa as'alullah," dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "an yanfa'ana bihi," semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan perantara kitab ini. Ya. Wa man katabahu, memberikan manfaat kepada setiap orang yang menulis kitab ini. Au sami'ahu, atau mendengarkan kitab ini. Au qara'ahu, atau yang membacanya. Au hafizahu, atau yang menghafalnya. Au nadhara fihi, atau yakni melihat.
ya, melihat kitab tersebut. Jadi semoga pembaca yang mendengarkan kajian, yang menghafalkan hadis-hadis, semuanya diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa dari penulis. Ya. Semoga tulisan beliau ini Allah jadikan sebagai wasilah kebaikan bagi kaum muslimin yang menghafalkannya, yang membacanya, yang mendengarkannya, semuanya dapat faedah. Dan subhanallah, ya, ini diantara keberkahan, keikhlasan penulis, kata para ulama, bahwasanya tidak ada kitab ahkam, ya, yang lebih, yakni maksimal manfaatnya kepada kaum muslimin, melainkan kitab ahkam karya al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi taala alaihi. Hampir-hampir, ya, tidak ada majelis ilmu yang di sana membahas tentang ahkam, melainkan di sana dibahas kitab Umdatul Ahkam karya al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi taala alaihi. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab ini, ya, tulisan ini ikhlas semata-mata mengharapkan wajahnya yang mulia. Ya, mujiban lil fauzi ladaihi fi jannatin na'im, dan semoga kitab ini Allah jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan kemenangan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu hasbuna, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah zat yang memberikan kecukupan kepada kita, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik penolong bagi orang-orang yang beriman. Jadi muqaddimah singkat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, namun maknanya sangat mendalam, ya. Di mana beliau mengawali dengan alhamdulillah, kemudian 2 kalimat syahadat, ya. Kemudian beliau menjelaskan sabab ta'lif dari kitab ini, dan di akhir beliau tutup dengan doa untuk semua kaum muslimin, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada semuanya, ya, lewat apa yang beliau tulis tersebut. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, kita masuk kitab At-Taharah. Kita bahas hadis yang pertama, hadis tentang niat. Baik, ikhwani fillah jazakumullah. Ya. Ini hadis singkat. Ya. Hadis mukhtasar. Ya, di mana penulis, ya, berusaha untuk, yakni, mengumpulkan hadis-hadis ahkam, ya, yang ringkas agar bisa, yakni, dihafal oleh kaum muslimin. Agar bisa dihafal oleh kaum muslimin. Ya, maka kalau seandainya antum bisa menghafal, ya, maka ini sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Ya. Meskipun tidak wajib, ya. Tapi kalau seandainya antum bisa menghafalkan ini hadis-hadis dalam kitab ini, maka perkara yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Taib. Ana minta ada yang baca hadisnya. Ya. Nanti setelah dibaca baru kita syarahkan. Tafadhal. Siapa yang mau baca? Hadis yang pertama. Ya. Sebelum disyarahkan, dibaca terlebih dahulu. Taib, dibaca. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, atau qala al-muallif. Bin niyati. Wa rasul. Yatazawwajuha.
Taib, nah, hasbi. Jazakallahu khairan. Wa baraka fiik. Taib, berkata penulis, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fillah jazakumullah, di antara adab ya dalam dunia ilmu, tatkala kita membaca karya-karya para ulama, maka hendaknya kita tarahum kepada mereka. Ya, ini mendoakan rahmat kepada mereka. Maka di awal kita membaca tulisan-tulisan ahli ilmu, biasakan untuk mengucapkan qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallifu rahmatullahi ta'ala alaihi. Yani di antara adab. Ya, di antara adab-adab ilmu, di antara adab-adab dalam majelis ilmu. Tatkala kita membaca karya-karya para ulama, ya, maka hendaknya kita mendoakan kebaikan kepada mereka. Ya, karena mereka telah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu-ilmu yang mereka ajarkan. Maka sebagai bentuk ya rasa syukur kita kepada mereka, ya, atau ucapan terima kasih kepada mereka adalah mendoakan mereka dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Ya, seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya tatkala dia tidak mampu berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepada dirinya. Dan tidak ada kebaikan yang lebih mulia, yang lebih utama daripada kebaikan ilmu, ya. Daripada kebaikan ilmu. Maka tatkala kita membaca tulisan-tulisan para ulama, hendaknya kita tarahum kepada mereka, mendoakan dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Taib, berkata penulis rahimahullahu taala, Kitabut Taharah, Al-Hadits Al-Awwal. Al-Hadits Al-Awwal. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha atau yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata penulis dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan diberikan balasan ya tergantung dari apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini balasannya, pahalanya. Ya, diberikan pahala atau balasan orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya ya karena dunia yang dia cari, aw imra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang hendak dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka balasannya ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Balasan hijrahnya, nilai hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yakni kalau seandainya seseorang tatkala dia berhijrah ya meninggalkan biladus syirik, ya, negeri kesyirikan, menuju kepada negeri-negeri kaum mukminin, niatnya karena ingin ya yakni menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatnya karena Allah dan Rasulnya, mencari pahala Allah, dan karena ingin dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah balas dengan niat kebaikan tersebut. Sebaliknya kalau ada orang yang hijrah ya, tapi niatnya hanya sebatas untuk mencari dunia yang dia inginkan, atau
niatnya untuk menikahi seorang wanita yang dia cintai, maka balasannya sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Baik, insyaallah kita akan bahas hadis ini, ya. Kita akan syarahkan. Namun sebelum kita syarahkan, kita baca biografi singkat Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Umar bin Khattab, ya, nasab beliau, ya, secara lengkap adalah Umar ibn al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayah bin Abdullah bin Qurb bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ada orang sekali lagi. Nasab Umar bin Khattab. Umar ibn al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayah bin Abdullah bin Qurb bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Ini dari suku Quraisy, dari Bani Adi. Al-Qurashi nisbat kepada Quraisy, ya. Al-Adawi nisbat kepada Bani Adi. Ya, beliau di antara, yakni orang yang datang dari suku Quraisy dan Bani Adi. Ya, kunyahnya Amirul Mukminin, kunyahnya Abu Hafs. Ya, Abu Hafsin. Adapun laqab beliau atau gelar beliau adalah Amirul Mukminin atau Al-Faruq. Itu namanya laqab atau gelar. Ya. Jadi laqab Umar itu Amirul Mukminin atau Al-Faruq. Sedangkan kunyah beliau adalah Abu Hafsin. Abu Hafs. Ya. Beliau lahir di kota Makkah. Di kota Makkah, yakni sekitar 13 tahun setelah kejadian penyerangan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha menyerang kota Makkah. Ini 13 tahun setelah tahun fil. 13 tahun setelah tahun gajah. Ya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau lahir di tahun apa? Di tahun gajah tersebut. Ya, di tahun gajah tersebut. Jadi selisih umur Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih berapa tahun? 13 tahun. Ya, kurang lebih 13 tahun. Karena beliau, ya, lahir 13 tahun setelah kejadian ini penyerangan tentara bergajah atau pasukan gajah. Adapun tempat meninggal beliau, maka Umar bin Khattab meninggal di kota Madinah. Ya. Beliau meninggal pada tahun 23 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Di antara manaqib atau keutamaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang sosok Umar bin Khattab. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kana Islamu Umar fathan wa kanat hijratuhu nasran wa kanat imaratuhu rahmatan." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, masuk Islamnya Umar itu fathan.
yakni kemenangan bagi kaum muslimin. Masuk Islamnya Umar adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Jadi dengan wasilah Umar, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang besar terhadap dakwah Islam, terhadap kaum muslimin. Wa kanat hijratuhu nasran, dan hijrahnya Umar dari Makkah ke kota Madinah merupakan nasran, bentuk pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Ya. Merupakan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang menunjukkan betapa besarnya pengaruh Islamnya Umar, ya, untuk kekuatan kaum muslimin. Ya. Betapa besarnya pengaruh Islamnya Umar bin Khattab, ya, untuk membangkitkan semangat kaum muslimin. Wa kanat imaratuhu rahmatan, dan kekhalifahan Umar bin Khattab adalah rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Ya. Kemudian dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ja'ala al-haqq ala lisani Umar wa qalbihi." Di antara manaqib Umar bin Khattab, di antara keutamaan Umar bin Khattab, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang sosok Umar. Kata Nabi yang mulia, "Innallaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan al-haq, kebenaran, ya, itu ada pada lisan Umar dan hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Yang menunjukkan bagaimana taufik Allah Subhanahu wa taala kepada sosok Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi yang mulia, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya setelahku ada seorang nabi, ya, yani kalau boleh ada seorang nabi setelahku, kata Rasulullah, niscaya orang tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini semua tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa mulianya, ya, sosok Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka tidak ada orang yang membenci Umar bin Khattab melainkan orang yang membenci Islam. Ya, tidak ada orang yang mencela Amirul Mukminin Umar bin Khattab melainkan dia adalah orang yang membenci Islam, membenci Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin seorang mukmin akan mencela, ya, akan memusuhi orang yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada dalam kamu seorang muslim, ya, kebencian, apalagi sampai mencela orang yang ditazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ya. Maka orang-orang yang memfitnah Umar, membenci Umar bin Khattab, ya, bukan seorang muslim. Ini, ya, beberapa manaqib atau keutamaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, ikhwani fillah, jazakumullah, kita bahas secara singkat hadis yang mulia ini, ya. Hadis tentang niat ini adalah hadis yang sangat agung, ya, dan termasuk di antara hadis-hadis yang menjadi poros Islam. Yang menjadi poros Islam, ya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis ini di awal kitab sahihnya. Dalam kitab sahih Al-Bukhari, maka hadis yang pertama kali Al-Imam Al-Bukhari bawakan dalam sahihnya tersebut adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Seolah-olah beliau ingin menunjukkan, ya, bahwasannya hadis niat ini, ya,
masuk dalam setiap permasalahan ilmu. Ya. Dan masuk ke dalam setiap bab-bab ilmu. Tidak ada satu masalah ilmu melainkan berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Ya. Dan tidak ada satu bab ilmu melainkan berkaitan dengan hadis niat ini. Ya. Oleh karena Imam Al-Bukhari membawakan hadis niat ini di awal kitab sahih beliau, yang menunjukkan betapa pentingnya hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Taib, di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ikhwani fillah azakumullah, ya. Yang pertama, bahwasannya madarul a'mali 'ala niyyah, sihhatan wa fasadan wa kamalan wa naqsan. Bahwasannya poros amalan, ya, itu ada pada niat. Poros amal, ya, pondasi amal itu ada pada niat. Ya. Maka semua amalan kita, baik buruknya, sempurna dan tidaknya, itu tergantung pada niat-niat kita. Ya. Maka penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, membawakan hadis tentang niat di awal kitab Umdatul Ahkam beliau, karena beliau ingin mengingatkan kita, ya, bahwasannya apa yang kita jalankan talabul ilmi syar'i ini di antara seafdal-afdal ibadah, di antara seafdal-afdal qurubat, seafdal-afdal amalan, ya. Maka jangan sampai tatkala kita, ya, berusaha untuk berjalan di atas jalan ilmu, jangan sampai salah niat, karena akibatnya sangat fatal. Oleh karenanya, ya, para ulama senantiasa mengingatkan para penuntut ilmu untuk meluruskan niat-niat mereka sebelum datang ke majelis ilmu. Ya. Karena baik buruknya nilai amalan kita, sempurna dan tidaknya nilai amalan kita, tergantung kepada apa? Kepada niatnya. Ya. Maka beliau bawakan hadis tentang niat di awal, ya, kitab beliau sebagai bentuk tanbih, ya, kepada kita semua untuk senantiasa memperbaiki niat-niat kita tatkala kita berusaha menuntut ilmu. Karena madarul a'mal, poros amalan, baik buruknya amalan, sah dan tidaknya amalan, itu tergantung pada niatnya. Ya. Faidah yang kedua, anna niyata syartun asasiyun fil amal. Bahwasanya niat merupakan syarat, ya, yang paling asas dalam amalan-amalan seorang hamba. Ya. Niat merupakan syarat asasi, ya, dalam amal-amal yang kita lakukan. Dan ikhwani fillah azakumullah, para ulama menjelaskan, ya, bahwasannya niat itu memiliki dua fungsi. Niat dalam amalan, ya, memiliki dua faidah, dua fungsi. Faidah yang pertama, di antara faidah niat adalah tamyizul ibadati 'anil 'adah. Sebagai pembeda, tamyiz, sebagai pembeda, ya, antara sesuatu yang nilainya ibadah dan sesuatu yang sifatnya adat istiadat, kebiasaan. Ini di antara fungsi niat, untuk membedakan mana yang sifatnya ibadah dan mana yang sifatnya adah. Ya. Contoh jemaah yang Allah muliakan. Ya, contoh, ya, perkara yang sifatnya ibadah dan perkara yang sifatnya ada. Ya. Ini seseorang mandi. Seseorang mandi. Mandi itu macam-macam. Ya, ada orang mandi tujuannya ingin agar badannya fresh, ya. Dan ada orang mandi karena niatnya ingin mengangkat hadas, karena dia junub maka dia mandi. Ya.
Dari mana kita bedakan ya antara jenis mandi yang sifatnya ya hanya untuk apa menyegarkan badan dengan mandi yang sifatnya untuk raf'ul hadath. Dari mana kita tahu? Dari niatnya. Maka di antara fungsi niat adalah untuk membedakan sesuatu yang sifatnya ibadah dan sesuatu yang sifatnya ada. Ya. Ada orang yakni nggak makan. Seharian dia nggak makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari nggak makan. Ya. Kenapa dia nggak makan? Ya, karena dia ingin mengurangi berat badan. Ya, karena sudah terlalu berlebih berat badannya, akhirnya dia nggak makan. Ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini sifatnya apa? Sifatnya ada. Ya, sifatnya ada. Ada orang yang dia nggak makan, nggak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari karena ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ingin apa? Dia puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Dawud atau yang lainnya. Dari mana kita bisa membedakan antara perbuatan yang pertama dengan perbuatan yang kedua? Dari niatnya. Ya. Karena secara amaliyah sama, nggak makan, nggak minum. Tapi secara nilai berbeda. Yang pertama nilainya ada, tidak berpahala. Ya. Yang kedua sifatnya ibadah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang masuk masjid. Orang masuk masjid, ya, duduk di masjid. Ya. Orang pertama masuk masjid, ya, karena dia merasa kepanasan di luar, panas, ya. Akhirnya ngadem di masjid. Ya, pengen apa? Dapat AC, ya, pengen dapat apa? Ini suasana yang adem, akhirnya dia masuk masjid. Ya, ada orang yang masuk masjid niatnya i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Sama apa beda nilainya? Nilainya berbeda. Meskipun secara zahir sama perbuatannya, sama-sama masuk masjid. Ya, tapi yang pertama tujuannya ada. Ya, ingin ngadem, ya. Yang kedua tujuannya ibadah, i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa bedakan dua perkara tersebut? Dari niatnya. Maka di antara fungsi niat adalah untuk tamyizul ibadah 'anil 'adah. Untuk membedakan sesuatu yang sifatnya ibadah dan sesuatu yang sifatnya apa? Sifatnya ini ada kebiasaan semata. Ya. Adapun fungsi niat yang kedua adalah tamyizul ibadat ba'dhiha an ba'dhin. Tamyizul ibadat ba'dhiha an ba'dhin. Ya, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ini antara fungsi niat. Untuk membedakan antara satu jenis ibadah dengan ibadah yang lainnya yang memiliki kaifiyat dan tata cara yang sama. Ini fungsi niat yang kedua. Ya, untuk membedakan satu ibadah dan ibadah yang lain yang memiliki tata cara dan kaifiyat yang sama. Contoh ikhwani fillah jazakumullah. Ya. Ada orang, ya, di hari Senin dia berpuasa. Ya, dia berpuasa di hari Senin. Maka kalau ada orang yang berpuasa di hari Senin, ya, ada beberapa kemungkinan. Ya, ada beberapa ihtimal kemungkinan. Yang pertama dia puasa apa? Puasa sunnah Senin, Kamis. Yang kedua puasa apa? Ayyamul bid. Taib. Kalau bertepatan dengan pertengahan bulan. Taib. Kemungkinan ketiga puasa Daud. Kemungkinan keempat puasa nazar. Kemungkinan kelima puasa qadha. Kemungkinan keenam ya. Enggak di luar Ramadan. Ini kalau Ramadan jelas. Enggak ada niat yang lain kecuali Ramadan. Ya kalau di luar Ramadan niatnya lain maka enggak sah. Kita bicara di luar Ramadan. Ya, kemungkinan keenam puasa kafarah. Bisa apa tidak? Kafarah bisa. Ya. Antara puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Dawud, kemudian puasa apa? Puasa qadha, puasa nazar, puasa kafarah, kaifiyatnya sama apa beda? Kaifiyatnya sama. Sama, tidak ada beda sama sekali. Ya.
menahan diri dari sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan niatnya. Secara kaifiat sama, tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Ya, maka di antara fungsi niat adalah untuk membedakan satu ibadah dan ibadah yang lain yang memiliki kaifiat dan tata cara yang sama. Paham ya? Contoh yang lain, ya, ada orang habis azan subuh, dia sholat 2 rakaat. Ya, habis azan subuh, dia sholat 2 rakaat. Masuk masjid, sholat 2 rakaat. Kira-kira sholat apa jemaah? Kemungkinan pertama, sholat apa? Tahiyatul masjid. Kemungkinan kedua, sholat sunnah mutlak. Yang ketiga, sholat sunnah fajar. Yang keempat, istikharah. Yang kelima, sholat taubat. Ya, yang keenam, sholat subuh. Mungkin apa tidak? Mungkin. Kaifiatnya sama apa beda? Kaifiatnya sama. Ya, 2 rakaat 1 salam. Semuanya sama. Ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan niatnya. Ya. Niatnya untuk apa dia salat? Apakah tahiyatul masjid, ya, atau salat sunnah fajar, atau mungkin dia salat subuh. Ya, karena mungkin apa? Dia buru-buru sudah mau safar, akhirnya salat subuh duluan. Setelah itu apa dia safar. Ya. Maka ini di antara fungsi niat. Bahwasanya niat itu yang mentamyiz, yang membedakan antara satu jenis ibadah dengan ibadah yang lain yang kaifiatnya sama. Ya, yang tata caranya sama. Kemudian faedah yang ketiga, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwasannya an-niyatu mahalluhal qalbu. Ya, niat itu tempatnya di hati. Ini mahallun niyat. Tempat niat adalah hati-hati kita. Karena memang an-niyat itu azmul qalbi. Niat adalah keinginan keras dari hati untuk melakukan sesuatu. Ya, maka tatkala seseorang dia mendengar azan salat subuh, ya, kemudian dia sudah siap-siap berwudu, datang ke masjid. Ya. Kira-kira niatnya apa jemaah? Niatnya apa ke masjid? Ya, salat subuh. Niatnya salat apa? Salat subuh. Ya, maka cukup keinginan tersebut, ya, terhitung sebagai niat untuk melakukan salat subuh. Karena hukum asal niat itu letaknya di dalam hati. Faedah yang keempat, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya untuk berhati-hati dari penyakit riya, dari penyakit sum'ah, ya, dari meniatkan amalan untuk mencari dunia. Karena semua perkara di atas akan merusak nilai amalan kita. Hati-hati dalam beramal, ya. Jangan sampai terkotori oleh penyakit riya, oleh penyakit sum'ah, atau niat untuk mengejar kenikmatan dunia semata. Ya, karena perkara-perkara tersebut di antara mufsidatul a'mal, mufsidatul ibadah, di antara perkara-perkara yang akan merusak amalan-amalan kita dan merusak nilai ibadah kita. Poin yang kelima atau faedah yang kelima yang bisa kita ambil, ya, dari hadis yang pertama ini, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita untuk pentingnya kita memperhatikan amalan hati. Ya, pentingnya bagi kita untuk memperhatikan amalan-amalan hati. Ikhwani fillah jazakumullah, kaidah para ulama, ya, seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau menjelaskan kaidah dalam amalan. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-a'mal la tatafadalu bi suwariha wa adadiha. Amal-amal seseorang, ya,
itu nilainya tidak berlebih kurang, atau nilai-nilai amalan tidak berlebih kurang, ya, tidak ditentukan semata-mata hanya karena rupa dan jumlah amalan tersebut. Ya. Wa innama tatafadalul a'mal bitafaduli ma fil qulub. Akan tetapi yang sangat mempengaruhi rendah dan tingginya nilai amalan adalah kondisi-kondisi hati kita dalam beramal. Jadi asas kebaikan amalan itu kebaikan hati kita. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, maka semakin tinggi nilainya. Semakin semakin kuat kualitas iman seseorang, maka semakin besar nilai pahala yang dia dapatkan. Ya. Jadi inti kebaikan amal kita ada pada kebaikan dan kualitas hati kita. Ya. Karena itulah, ya, letak niat seseorang. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwasannya seseorang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Nah, maka hendaknya seorang muslim, ya, seorang talibul ilmi memberikan perhatian, ya, yang lebih maksimal terhadap amalan-amalan hatinya daripada yakni amalan-amalan lahiriahnya. Nah, kita berusaha untuk yakni mengkondisikan lahiriah kita dalam beramal. Bagaimana caranya? Dengan menyesuaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kita mengkondisikan hati kita, ya, agar berjalan di atas ikhlasun niyah lillahi taala, ya, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena besar kecilnya nilai pahala yang kita dapatkan sangat dipengaruhi oleh kualitas keikhlasan di dalam hati-hati kita. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini ikhwani fillah jazakumullah, ya, penjelasan singkat dari hadis yang pertama. Semoga berfaedah untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan kurang dari kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kalau ada pertanyaan kita beri kesempatan 1-2 pertanyaan di pagi hari ini sebelum kita tutup majelis kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi soal jawab. Begitu untuk mengenali bisa menggunakan dan untuk menuliskan di kolom USB dan khusus untuk kemudian yang ada di Clubhouse, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom USB. Yang pertama di studio ada yang baik, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ini Ustaz berkaitan dengan niat. Tentunya ini hal yang hanya diketahui oleh Nah, kemudian kalau kita mau mengatakan ranking atau skor dari niat itu, apakah di mata Allah itu ada skor yang seperti dari 0 sampai 100% asasnya itu? nah, Bagaimana pula kita mengetahui kalau sebenarnya ya kita itu rankingnya katakanlah dari 10%, 20% atau bahkan sudah mencapai 100%, sehingga amal itu menjadi benar-benar bermanfaat ataupun diterima oleh Allah SWT. barakallahu fiik. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, sahih yang antum sampaikan, Omanto, bahwasannya niat itu yang tahu hanyalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang memiliki niat tersebut. Ya. Adapun orang lain maka tidak tahu niat-niat kita. Ya. Maka
amal atau pahala dari amal yang kita lakukan itu tergantung dengan kualitas niat-niat kita. Ya. Dan di sini ya kita dapatkan bahwasannya niat-niat kita itu berlebih kurang. Ya, niat-niat kita berlebih kurang. Yani tidak sama. Ya, tidak sama. Dan di antara faktor yang mempengaruhi ya kebaikan niat seseorang adalah ilmu yang dia miliki. Ya, ilmu yang dia miliki. Semakin seseorang tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, semakin dia faham tentang tauhidullah azza wajalla, tentang bahaya syirik, ya. Semakin dia tahu tentang perkara-perkara yang yakni membatalkan tauhidnya atau yang mengurangi kesempurnaan tauhidnya, maka semakin dia mampu untuk memaksimalkan keikhlasan hatinya. Ya. Maka di antara perkara yang sangat penting untuk kita pelajari adalah masalah tauhid. Ya, masalah tauhidullah azza wajalla. Kita harus tahu pembatal-pembatal tauhid atau perkara-perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Ya, karena semakin kita tahu perkara-perkara tersebut, semakin kita berhati-hati. Ya, kita berusaha menjaga untuk mencari skor terbaik dalam beramal. Ya, kita berusaha untuk mencari nilai terbaik dari amalan kita. Ya. Dan itu ya bisa kita usahakan dengan cara yakni menjauhi perkara-perkara yang bisa membatalkan amalan atau mengurangi nilai amalan kita. Ya, atau mengurangi nilai amalan kita. Ya, adapun secara pasti maka kita nggak pernah tahu kira-kira skornya berapa. Kita nggak pernah tahu karena di antara perkara gaib. Ya, nilai amalan kita nggak pernah tahu. Nilai kita berapa kita nggak pernah tahu. Ya, namun tatkala amal seseorang ya itu bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada tanda kata para ulama. Ya, ada tanda ya yang bisa menjadi parameter bagi seseorang bahwasanya amal yang telah dia usahakan bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Tandanya bahwasannya amal tersebut membuka pintu kebaikan yang lain. Ya. Amal yang makbul di hadapan Rabbul Alamin ya akan menjadi wasilah pembuka pintu kebaikan yang lain. Ada di antara karakter amal soleh. Ya, itu di antara karakter amal soleh. Satu amal kebaikan yang kita lakukan akan membawa kepada amal-amal berikutnya. Sebagaimana satu dosa dan maksiat yang kita lakukan akan menjadi pembuka pintu-pintu dosa yang lain. Ya, meskipun di sini ikhwan, ya kita harus memahami, ya, bahwasannya seorang mukmin, ya, tidak layak untuk mengklaim bahwasannya amalannya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kita miliki adalah roja dan doa. Yang kita miliki adalah harapan dan doa. Kita berharap, kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima amalan kita. Ya. Adapun memastikan amal saya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan saya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak pernah tahu apakah amal kita memang Allah terima atau tidak. Ya. Oleh karenanya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ya, "Lau alimtu anna Allah qabila minni hasanah wahidah latamannaitul maut." Kata Utsman bin Affan, kalau seandainya saya tahu secara ilmu pasti, ya, kalau seandainya saya tahu secara ilmu pasti ada satu kebaikan yang pernah saya usahakan diterima oleh Allah, tahu secara pasti, satu amal saja yang pernah saya usahakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang saya ingin kecuali kematian. Yang menunjukkan bahwasannya perkara diterima amal itu perkara yang berat.
Ya. Kita tidak pernah tahu apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Ya. Karena memang Allah ini rahasiakan untuk kita. Tapi kita punya harapan, kita punya doa, ya kita berharap dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan-kekurangan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada parameter yang di sana kita bisa yakni mengukur seberapa jauh nilai amalan kita. Ya tatkala semakin kita beramal, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita beramal, semakin kita mudah di atas amal-amal kebaikan, maka kita harapkan amal tersebut sampai kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi memastikan ya saya ini amalannya sudah banyak dan saya sudah punya tabungan pahala banyak, maka ini bukan hak seorang mukmin. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan kepada Aisyah Ummul Mukminin ya tentang karakter orang-orang beriman. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Ya, dan orang-orang yang mereka membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dan hati-hati mereka takut kepada Allah. Ya. Kata para ulama, ya, karakter seorang mukmin dia bersungguh-sungguh dalam beramal. Ya. Bersungguh-sungguh beristihad, berlatih dalam beramal. Namun bersamaan dengan keletihan mereka dalam beramal, mereka tetap punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut akan apa? Rasa takut kalau seandainya amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mungkin banyak penghalang. Ya kita terkalahkan oleh riya kita, oleh sum'ah kita, ya. Kita orang lain enggak tahu. Ya, orang lain menilai kita dengan zahir-zahir kita. Ya kita rajin dulu di majelis ilmu. Padahal kita yang paling tahu kondisi kita. Untuk siapa kita datang di majelis ilmu? Apakah lillah atau karena faktor yang lain? Ya. Maka kita hanya punya harapan dan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan. Ya dengan semua kekurangan kita, dengan semua kealpaan kita, Allah masih menerima amal kebaikan kita. Dan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Adapun kita mengklaim kita sudah beramal dan amal kebaikan kita sampai kepada Allah, maka ini bukan ya hak seorang mukmin. Nah, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal-amal kita dan mengampuni kekurangan-kekurangan kita. Wallahu taala alam bissawab. Dan saya ingin membacakan pertanyaan tertulis dari Clubhouse dari Ibu Eca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila seseorang sudah berniat baik ingin menahan amarah, akan tetapi malah amarah itu tetap muncul, walaupun dari hati bahkan malah terluapkan kepada seseorang. Pertanyaannya, apakah pahala niat baik itu akan hilang? Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Nah, ikhwani fillah jazakumullah. Ya, apa yang kita niatkan, ya harus kita berusaha untuk mengaplikasikannya. Ya, karena niat, ya, itu awal dari amalan. Ya. Dan yani niat akan berfungsi tatkala seseorang memang sudah maksimal untuk mengusahakannya. Ya. Kalau kita sudah berusaha untuk ya meniatkan amal kebaikan dan kita sudah berusaha untuk menempuh jalan-jalan ke arah sana, ya, maka insyaallah taala Allah akan catatkan kebaikan atas niat-niat kita. Ya. Namun sekali lagi, niat yang baik juga harus didukung dengan usaha yang maksimal untuk mengaplikasikan niat tersebut. Ya. Adapun tatkala seseorang hanya sebatas dia meniatkan kebaikan, tapi tidak maksimal di dalam mengaplikasikan kebaikan tersebut, ya, maka wallahu alam, ya, niat tersebut ya tidak yakni dicatatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia berusaha maksimal, ya, untuk merealisasikan apa yang dia niatkan tersebut.
Maka dalam contoh kasus yang ditanyakan, kalau seandainya ya sang penanya sudah meniatkan untuk menahan amarahnya, ya, dan dia sudah berusaha maksimal untuk merealisasikan menahan amarah di situ, ya. Kemudian qaddarallah ya tetap ya tidak bisa tertahankan. Ya, maka semoga usaha yang dilakukan sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan tadi, dia sudah berusaha secara maksimal ya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal merealisasikan niat baiknya tersebut. Ya, bukan hanya sebatas keinginan yang sifatnya angan-angan, tapi memang niat baik yang sudah dia buktikan dengan usaha. Ya, yang maksimal dia sudah berusaha untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar hilang amarahnya, sudah berusaha untuk isti'adzah kepada Allah, mengambil air wudu, ya. Sudah mengambil sebab secara maksimal, tapi qaddarallah ya, dia masih ya tidak atau belum mampu untuk menahan amarahnya. Maka semoga apa yang sudah diusahakan Allah catatkan sebagai pahala kebaikan. Wallahu taala alam bissawab. Oh iya, balik lagi satu pertanyaan lagi, Terakhir, dapat. Silakan bertanya, jumlah pertanyaan terakhir langsung kepada inti pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, istilah hijrah apakah memiliki makna khusus ya atau bisa dibawa kepada makna umum? Ya. Maka jawabannya kedua-duanya. Hijrah ya memiliki makna yang khusus dan memiliki makna umum. Ya. Hijrah memiliki makna khusus dan memiliki makna yang umum. Adapun makna hijrah yang sifatnya khusus adalah meninggalkan ya negeri kesyirikan untuk berpindah ke negeri kaum mukminin. Ya, sebagaimana yang Nabi lakukan hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Ya. Ini hijrah yang sifatnya khusus. Ya, adapun makna hijrah yang sifatnya umum, ya, maka masuk dalam makna hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir, orang yang berhijrah itu hakikatnya adalah setiap orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang berusaha untuk memperbaiki dirinya, ya, meninggalkan kemaksiatan yang dahulu pernah dia lakukan, ya, berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang berhijrah. Ya, tatkala seseorang dia yakni awalnya bergelimang dengan harta-harta yang haram, harta-harta riba, kemudian dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk mencari harta yang halal, maka dia orang yang hijrah. Ya, jadi kedua makna tersebut tidak bermasalah, ya. Baik makna yang sifatnya khusus, ya berpindah dari negeri kekufuran atau negeri kesyirikan kepada negeri iman, atau berpindah dari perkara-perkara yang sifatnya maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka seseorang yang dia berusaha untuk meninggalkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, ya, dan meninggalkan masa lalunya yang buruk, maka dia seorang muhajir, orang yang berhijrah. Wallahu taala alam bisawab. Dan tadi merupakan pertanyaan penutup, dan mohon maaf bagi teman-teman yang tidak raise hand dan memberikan pertanyaan kepada Bapak Saud Hadi Dulu dan Pak Abdul Bakti. Kami belum bisa mengakomodir pertanyaan itu, insya Allah bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Dan kita seperti biasa, sebelum kita menutup kajian kita pada pagi hari ini, mohon kami diberikan intisari dari apa yang telah kita bersama. Taib ikhwani fillah jazakumullah.
ya, di antara poin yang bisa kita ambil dari pembahasan hadis yang pertama ini, bahwasannya nilai amal yang kita lakukan itu sangat tergantung dengan kualitas hati-hati kita. Maka hendaknya kita berusaha untuk senantiasa ya meningkatkan kualitas amalan hati berupa keikhlasan di dalam beramal, ya, kemudian tawakal, roja, dan amal-amal yang lain, ya, karena parameter terbesar kurang dan lebihnya nilai amal kita itu sangat ditentukan oleh kualitas hati-hati kita. Nah, oleh karenanya inayah atau perhatian seorang muslim terhadap amal-amalan hatinya hendaknya dia maksimalkan melebihi ya daripada sebatas memperhatikan amal-amalan zahirnya. Meskipun kita tetap wajib untuk berusaha memperhatikan amalan lahiriah kita, ya, kita sesuaikan dengan apa yang datang contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekali lagi, ya, amalan zahir lahiriah sebagus apapun yang kita lakukan, kalau seandainya tidak dibangun di atas asas kebaikan hati, lurusnya niat, maka tidak akan menjadi pahala kebaikan bagi diri kita. Maka mutaba'ah di dalam lahiriah kita dan lurusnya niat dalam batin kita adalah dua hal yang lazim ada dalam jiwa seorang mukmin dan mukminah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas ittiba' dan ikhlasun niyyah, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima setiap amal-amal kebaikan yang kita usahakan meskipun masih sangat banyak kekurangan-kekurangan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengubah dalam ucapkan kepada aku bisa semoga senantiasa menjaga aku. Kepada seluruh